Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 bertemu lagi dengan Bu Wardah dalam pembelajaran fikih. Kali ini Bu Wardah akan menjelaskan tentang bab jual beli yang sudah kalian catat beberapa minggu yang lalu. Mulai dari pengertian jual beli, kemudian hukum jual beli, macam-macam jual beli, kemudian ada jual beli yang terlarang, jual beli yang sah tapi terlarang, lalu rukun jual beli dan syarat sah jual beli. Semua materi ini sudah kalian catat beberapa minggu yang lalu, sehingga pada pertemuan kali ini Bota akan menjelaskannya satu persatu supaya kalian bisa memahami apa yang sudah kalian catat. Yang pertama adalah pengertian jual beli. Dalam bahasa Arab, jual beli adalah al-bay'u. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, jual beli dalam bahasa Arab adalah, ini jawabannya. Jual beli dalam bahasa Arab adalah al-bay'u. Jual beli secara bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Menurut istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain yang sebanding. Wardah ulangi. Pengertian jual beli dalam bahasa Arab, jual beli adalah al-bay'u. Kemudian jual beli secara bahasa artinya adalah pertukaran atau saling menukar. Menurut istilah fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain yang memiliki nilai sebanding. Wardah lanjutkan untuk pengertian jual beli. Hukum jual beli. Hukum jual beli ini ada 4. Bisa mubah, bisa wajib, sunnah maupun haram. Nah, kapan jual beli itu hukumnya mubah? Hukum asal jual beli itu adalah mubah. Seperti anak-anak ketahui, apa sih tujuan kita melaksanakan jual beli itu? Manusia melaksanakan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia memerlukan kegiatan jual beli tersebut. Karena itu, hukum asal jual beli adalah boleh atau mubah, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, hukum jual beli yang mubah itu nanti bisa berubah menjadi wajib, sunnah maupun haram. Kapan hukum jual beli berubah menjadi wajib? Nah, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi wajib apabila jual beli itu merupakan suatu keharusan. Contohnya, jual beli yang hukumnya wajib misalnya apabila membeli obat untuk orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini wajib hukumnya untuk membeli obat untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian contoh lagi, jual beli yang hukumnya wajib itu menjual barang untuk membayar hutang. Misalnya ada orang yang memiliki hutang banyak, sedangkan dia memiliki barang-barang yang sekiranya bisa dijual untuk membayar hutang tersebut, maka menjual barang-barang tersebut untuk membayar hutang, hukumnya adalah wajib. Contohnya masih banyak lagi ya, dan lain sebagainya. Wardah lanjutkan, hukum jual beli yang tadinya mubah juga bisa berubah menjadi sunnah. Kapan hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah? Misalnya, menjual atau membeli barang kepada sahabat atau teman sebagai tanda kasih sayang. Nah, misalnya ya, Wardah contohkan, Wardah memiliki seorang teman. Kemudian teman Wardah tersebut menjual sebuah laptop. Nah, saat Wardah membutuhkan laptop, maka hukumnya sunnah bagi Wardah untuk membeli laptop kepada teman Wardah sendiri, karena ada teman yang menjual laptop tadi sebagai tanda kasih sayang. Itu adalah contoh jual beli yang hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir,
hukum jual beli itu yang asalnya mubah tadi bisa berubah menjadi haram. Kapan? Misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Apa bu contohnya? Misalnya bisa narkoba atau minuman keras dan lain sebagainya. Menjual barang untuk maksiat juga hukumnya haram. Jual beli untuk menyakiti seseorang juga hukumnya haram dan lain sebagainya. Berulangi, hukum jual beli itu asalnya adalah mubah atau boleh. Nah, hukum mubah itu bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi sunnah, dan bisa berubah menjadi haram. Nah, kita masuk ke macam-macam jual beli yang diperbolehkan. Seperti yang sudah tadi Borda perlihatkan di depan, nanti ada jual beli yang diperbolehkan, ada jual beli yang dilarang atau tidak diperbolehkan, dan ada jual beli yang sah tapi terlarang. Pertama, jual beli yang diperbolehkan. Yang pertama adalah jual beli sistem barter, yaitu tukar menukar barang dengan barang. Misalnya ada orang yang memiliki gula ditukarkan dengan orang lain yang memiliki garam. Itu namanya barter, sistem barter. Jadi barang ditukar dengan barang lainnya yang sekiranya itu memiliki nilai yang sama. Kemudian yang kedua itu money changer atau pertukaran mata uang. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bepergian ke luar negeri. Yang ketiga, jual beli kontan atau langsung dibayar tunai. Nah, jual beli yang ketiga ini sering kalian lakukan. Misalnya kalian membeli soto di kantin, itu kan kalian langsung membayar dengan uang tunai dan lain sebagainya. Ini yang nomor 3 ini yang paling sering dilakukan. Yang ketiga, jual beli dengan cara mengangsur atau kredit. Ini mungkin kalian sering lihat orang biasanya beli motor. Motor itu bisa dibeli dengan cara mencicil atau mengangsur. Nah, itu berarti adalah termasuk jual beli dengan sistem kredit. Ini namanya kredit. Kemudian jual beli dengan cara lelang atau ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi. Biasanya lelang itu suatu barang ditawarkan, nanti siapa yang mampu untuk membayar dengan harga tertinggi, maka orang tersebut yang mendapatkan barang itu. Itu adalah merupakan jual beli dengan cara lelang. Kalau tadi jual beli yang diperbolehkan, sekarang lawannya itu jual beli yang terlarang atau tidak diperbolehkan. Ada beberapa jual beli terlarang. Yang pertama adalah jual beli sistem ijon. Mungkin kalian bisa mengecek di catatan ataupun di buku LKS. Apa itu jual beli sistem ijon? Ini ya yang pertama. Jual beli sistem ijon itu adalah jual beli yang belum jelas barangnya. Jadi barang dalam jual beli tersebut itu belum jelas. Misalnya, ada seseorang yang membeli buah-buahan, tapi buah-buahan yang dibeli tersebut masih muda, belum jelas kan, jadi buah itu belum jelas, nanti kalau matang itu bisa manis atau tidak, kan tidak tahu karena barangnya masih muda. Jadi sistem ijon tadi, apa jual beli sistem ijon itu? Jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum jelas. Contohnya apa Bu? Contohnya beli buah-buahan yang masih muda. Nanti saat matang belum tahu apakah buah itu manis atau tidak. Kemudian sistem ijon tuh contohnya apa lagi? Misalnya membeli padi yang masih hijau. Biasanya padi kan nunggu dulu ya sampai jadi padinya tuh bagus atau enggak nanti setelah dipanen. Nah, saat padi masih hijau itu belum boleh dijual belikan. Maka itu termasuk contoh jual beli sistem ijon yang hukumnya adalah terlarang atau tidak boleh. Contohnya lagi jual beli yang
terlarang karena kurang syarat dan rukunnya. Nomor 2 adalah jual beli binatang yang masih dalam kandungan. Kenapa kok tidak boleh? Karena belum jelas apakah anak binatang yang dalam kandungan itu nanti masih dalam keadaan hidup atau justru sudah mati. Maka jual beli binatang yang masih dalam kandungan itu termasuk terlarang atau haram. Yang ketiga, jual beli sperma hewan jantan. Yang keempat, jual beli barang yang belum ada di tangan. Jadi sama barangnya belum belum ada, maka hukumnya juga tidak boleh. Dan yang kelima, jual beli benda-benda yang najis. Seperti contohnya babi, mungkin jual beli daging babi, daging anjing itu kan hukumnya najis, maka tidak boleh. Ada selain jual beli yang diperbolehkan, kemudian jual beli yang terlarang, ada juga jual beli yang sah, hukumnya sah, tapi terlarang untuk dilakukan. Ada 6. Yang pertama, jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Ini berlaku untuk laki-laki karena hukum bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat adalah wajib. Maka saat pelaksanaan sholat Jumat, laki-laki dilarang untuk melaksanakan jual beli. Kemudian yang kedua, jual beli dengan niat untuk ditimbun. Nah, di sini gue ada kasih warna putih untuk kata ditimbun. Bagi anak-anak yang belum memahami apa sih ditimbun itu. Misalnya, gue ada kasih contoh misalnya seseorang yang membeli bensin dengan jumlah yang banyak. Dia membeli bensin, terus dimasukkan ke dirigen, dibawa pulang ke rumah. Kemudian bensin yang dibeli tadi itu disimpan terlebih dahulu di rumahnya. Disimpan ini bisa dikatakan ditimbun. Nah itu, ditimbun itu disimpan tadi. Nah suatu ketika saat mungkin keadaan bensin sedang langka di pasaran, maka orang tersebut mengeluarkan bensin yang dia beli tadi, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal dari pasar. Maka itu disebut menimbun tadi. Nah jual beli tadi itu hukumnya apa? Hukumnya sah, tapi termasuk jual beli yang terlarang. Maka dia adalah jual beli yang sah tapi terlarang karena niatnya tadi menimbun itu tidak baik ya, ditimbun kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih mahal itu tidak baik atau terlarang. Kemudian yang ketiga, membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Maksudnya gimana? Misalnya ada seorang pedagang yang biasanya menjual barangnya ke pasar. Nah, dia dalam perjalanan membawa barang menuju ke pasar untuk dijual. Belum sampai di pasar, kemudian dicegat oleh pembeli. Saya ingin membeli barang ini, padahal posisi barang belum sampai ke pasar. Belum jelas nanti harganya berapa, ukurannya berapa. Bisa jadi barang yang dibeli di pinggir jalan tadi itu bisa lebih mahal dari harga seharusnya, bisa lebih murah dari harga yang seharusnya. Itu bisa merugikan salah satu pihak. Maka jual beli yang seperti itu hukumnya sah tapi terlarang. Kemudian yang keempat, membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain juga tidak boleh ya. Yang kelima, jual beli dengan menipu seperti timbangannya dikurangi, takarannya atau ukurannya dikurangi, itu juga tidak boleh. Kemudian yang keenam, jual beli alat-alat untuk maksiat, juga tidak boleh. Nah, selanjutnya adalah rukun jual beli. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Jika berda ganti rukun sholat, berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau yang harus ada dalam pelaksanaan sholat. Jika diganti rukun jual beli, berarti sesuatu yang harus ada saat jual beli itu terjadi. Apa saja rukun jual beli? Apa saja yang harus ada saat pelaksanaan jual beli? Yang pertama tentu harus ada penjual barang. Yang kedua, jika ada yang menjual harus ada yang membeli. Jadi rukun yang kedua adalah pembeli. Rukun yang ketiga adalah barang yang diperjualbelikan. Rukun yang keempat adalah alat tukar yang saat ini kita gunakan adalah uang.
Kemudian ada akad, ijab, dan kabul. Ijab ini yang gimana sih Bu? Contoh ya, ijab itu ada orang yang mengatakan saya menjual barang ini dengan harga sekian. Itu berarti ijab, ucapan dari penjual. Nah, kabul itu ucapan dari pembeli. Oh iya sudah, saya beli barang ini dengan harga segini. Itu adalah kabul. Jadi harus ada ucapan dari penjual yang disebut ijab dan ada ucapan dari pembeli yang disebut dengan kabul. Kemudian syarat sah jual beli, ini ada syarat bagi penjual dan pembelinya, ada juga syarat bagi barangnya. Syarat bagi penjual dan pembelinya itu apa saja? Balik, berakal sehat, orang gila tidak boleh menjual beli barangnya. Kemudian tidak ada pemborosan dan kehendak sendiri atau tidak dipaksa. Ini adalah syarat bagi penjual dan pembeli. Sedangkan syarat untuk barang yang diperjualbelikan adalah suci, bermanfaat, milik sendiri, jadi barang orang lain tidak boleh diperjualbelikan. Jelas keberadaannya saat jual beli itu kelihatan, oh ini barangnya, berarti jelas. Dan dapat diketahui kadar, jenis maupun harganya. Ini harus jelas barangnya. Pada ulangi, yang atas ini adalah syarat sah bagi penjual dan pembeli. Yang bawah ini adalah syarat sah untuk barang yang diperjualbelikan. Demikian penjelasan tentang jual beli. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Apabila ada anak-anak yang merasa kurang paham, bisa dibaca lagi LKS-nya atau bisa ditanyakan melalui komentar atau melalui WA Bu Arda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.